Selamat pagi, selamat siang, sore, atau malam rekan-rekan sejawat peserta didik Prodi AGK. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang hubungan antara dokter dengan perawat, dokter gigi dengan perawat. Nah, materi ini adalah materi dari Dokter Julita, tapi karena beliau ada satu dan lain hal yang tidak bisa ditinggalkan, jadi PowerPoint ini diminta untuk bisa disampaikan kepada rekan-rekan sejawat melalui saya. Jadi apa yang akan saya sampaikan nanti, PowerPoint ini adalah dari Dokter Julita. Yang akan disampaikan dalam materi ini terkait dengan hubungan dokter dan perawat, khususnya setting dalam rumah sakit. Ya, jadi mungkin akan sedikit berbeda dengan kebiasaan kita di bidang kedokteran gigi, di mana perawat itu atau perawat gigi kita lebih berperan sebagai dental assistant. Ya, sementara yang akan dibicarakan ini nanti adalah nursing, ya, nursing care, atau di mana perawatan itu terhadap seorang pasien itu tidaklah hanya dilakukan oleh seorang dokter, tapi tentu membutuhkan satu kerja tim, termasuk dari tim keperawatan. Ya, walaupun di dalam dunia kita di kedokteran gigi juga kita menyebut ada perawat gigi, atau sekarang yang kita lebih sering dengan namanya menjadi terapis gigi dan mulut. Tapi memang dan kita bekerja sebagai tim, tapi sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh perawat gigi adalah dalam posisi sebagai asisten. Nah, sementara kalau di dalam perawatan dengan keperawatan umum pada dokter gigi umum, kasus-kasus di rumah sakit, rawat inap, bedah, dan lain sebagainya, itu lebih ke posisi yang hampir setara, ya, karena care, mereka melakukan caring, sementara kita curing atau curatif. Jadi tapi jangan khawatir dokter sekalian, bahwa rumah sakit gigi dan mulut kita sekarang RSGM UGM Prof. Sutomo itu sudah mempunyai instalasi bedah sentral, di mana di dalamnya itu kita mempunyai OK minor maupun OK mayor, yang ini tentunya sangat relevan pada pekerjaan dokter nanti yang dari minat periodonsia, atau mungkin juga dari penyakit mulut, atau mungkin juga dari KGA bila membutuhkan. Dan di sana tentunya apabila masuk ke OK mayor, maka pekerjaan dokter tentu tidak akan sendirian, tapi akan bersentuhan dengan penata anestesi, dengan dokter anestesi, ya, anestesi general anestesi khususnya, ya, kemudian juga dengan perawat umum dan perawat gigi. Nah, disitulah nanti setting di mana teamwork dari kedokteran maupun keperawatan itu harus berjalan dengan sangat baik. Juga di dalam rawat inap, ya, di RSGM kita juga sudah punya bangsal rawat inap yang itu nanti akan sangat membutuhkan kerjasama yang baik dari DPJP atau penanggung jawab pasien dengan pelaksana lapangan perawat umum. Baik, hubungan perawat dokter adalah satu bentuk hubungan interaksi yang telah cukup lama dikenal ketika memberikan bantuan pada pasien. Tapi perspektif yang berbeda dalam memandang pasien di dalam praktiknya menyebabkan munculnya hambatan-hambatan teknik dalam melaksanakan proses kolaborasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa fokus dari seorang dokter itu adalah pada kuratif, ya. Sedangkan asuhan dalam keperawatan itu lebih pada bersifat asuhan. Jadi karena fokus yang berbeda, jadi caring dan kuratif, maka kadang-kadang ini tidak gaduh. Nah, atau ada hambatan-hambatan teknis. Disinilah maka perlu ada satu saling pengertian bagaimana untuk bisa menyatukan keduanya, ya. Kendala psikologi keilmuan dan individual, faktor sosial, serta budaya menempatkan kedua profesi, kedokteran dan keperawatan, memunculkan kebutuhan untuk upaya kolaborasi.
ya, yang dapat menjadikan keduanya lebih solid dengan semangat kepentingan pasien. Jadi kadang-kadang karena kurang kolaborasi yang baik, maka jadi nggak nyambung antara instruksi dari dokter kemudian dengan yang dilakukan oleh perawat, atau sebaliknya yang diharapkan oleh perawat tapi di luar instruksi dari dokter dan seterusnya. Ya, hal-hal itu bisa menyebabkan yang rugi pada akhirnya bukan pada profesi kedokteran maupun keperawatan, akan tetapi pasien lah yang rugi. Oleh karena itu kolaborasi dari kedokteran dan keperawatan itu sangat penting untuk kesembuhan pasien. Apa itu kolaborasi? Kolaborasi merupakan proses kompleks yang membutuhkan sharing pengetahuan yang direncanakan, yang disengaja, dan menjadi tanggung jawab bersama untuk merawat pasien. Kolaborasi adalah suatu proses di mana praktisi keperawatan atau perawat klinik bekerja dengan dokter untuk memberikan pelayanan kesehatan dalam lingkup praktik profesional keperawatan dengan pengawasan dan supervisi sebagai pemberi petunjuk pengembangan kerjasama atau mekanisme yang ditentukan oleh peraturan suatu negara di mana pelayanan diberikan. Perawat dan dokter merencanakan dan mempraktikkan sebagai kolega, bekerja saling tergantungan dalam batas-batas lingkup praktik dengan berbagai nilai-nilai dan pengetahuan serta respek terhadap orang lain yang berkontribusi terhadap perawatan individu, keluarga, dan masyarakat. Nah, jadi di sini memang ditekankan harus ada komunikasi yang baik antara dokter dan perawat sebagai partner dalam bekerja untuk kesembuhan pasien. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, karena di sini setting yang dibicarakan dalam materi ini lebih banyak bukan pada setting dental di mana perawat gigi sebagai helper atau asisten, tapi dalam perawatan kasus-kasus yang memerlukan pembedahan, kemudian dirawat inap, ya, bedridden dan lain sebagainya, di mana pengetahuan kedokteran dan keperawatan itu diperlukan untuk saling mendukung. Ya, jadi tidak kalau dalam posisi dokter gigi dengan dental assistant itu memang posisinya agak subordinat, ya, antara superordinat dan subordinat, di mana semuanya kendali dipegang penuh oleh dokter gigi dan asisten adalah helper, ya, untuk membantu apa yang diperlukan oleh dokter gigi. Sedangkan pada kolaborasi dokter perawat pada kasus-kasus bedah dan lain sebagainya, maka ini pengetahuan keperawatan diperlukan untuk mendukung proses perawatan pasien, sehingga posisi antara dokter dan perawat dalam memberikan asuhan itu hampir setara, ya, untuk tercapainya tujuan perawatan pasien dengan optimal. It's easy getting good player, ya. The hard part is getting them to play with each other. Jadi kadang-kadang di dalam suatu tim itu orangnya bagus-bagus, ya, masing-masing punya kemampuan yang baik. Akan tetapi kalau mereka punya kemauan sendiri-sendiri, maka yang terjadi adalah bukan keberhasilan, atau kalau dalam tim olahraga itu bukan kemenangan, tapi malah justru kekacauan, ya. Jadi yang sulit adalah bagaimana mengkoordinasikan orang-orang yang sudah hebat-hebat itu, ya, untuk bekerja tim. Ya, itu memang sudah sangat umum, ya. Nah, dalam kolaborasi antara dokter dan perawat itu ada hambatan, ya. Beberapa hambatan kolaborasi yang sering dijumpai itu adalah pada tingkat profesional dan institusional. Kenapa ada seperti ini? Karena kadang-kadang memang status yang dianggap berbeda antara dokter dan perawat, ya, kemudian level kewenangan dan kekuasaan, ya, itu menjadi sumber utama ketidaksesuaian yang membatasi pendirian profesional dalam aplikasi dan kolaborasi. Nah, dasar pemikirannya dalam sebuah teamwork antara dokter dan perawat itu adalah bahwa each healthcare profession has information to other needs to possess in order to practice successfully. Ya, jadi masing-masing itu punya informasi, ya, masing-masing profesi itu punya informasi yang belum tentu profesi yang lain tahu, yang itu sebetulnya sangat dibutuhkan untuk keberhasilan perawatan. Jadi kalau kita lihat film, ya, kalau saya dulu sering lihat film
ada Good Doctors, kemudian film serial-serial di TV kabel ya, itu ada sering yang terkait dengan kedokteran, itu memang sudah bisa kita lihat sekali ya. Kita tidak melihat tentang ceritanya kan, tapi bagaimana mereka menggambarkan ada nursing resident itu yang ya, kalau di Residence ya, ada juga film Residence, itu nursing resident itu punya posisi yang hampir setara dalam mereka berdiskusi tentang kasus seorang pasien ya, dimana pengetahuan dari nursing yang dia lebih mengetahui lapangan, artinya kondisi pasien dari detik ke detik, dari menit ke menit ya, itu dia ketahui perubahan-perubahan fisiologis dan lain sebagainya. Nah, itu sangat berpengaruh terhadap perawatan yang akan dilakukan oleh dokter. Nah, kenapa harus bekerja tim? Karena tidak ada individu yang memiliki semua keterampilan dan pengalaman yang dibutuhkan untuk menghadapi semua permasalahan operasional secara efisien. Jadi itu tadi, jadi belum tentu dokter itu tahu segalanya ya, karena perawat itu lebih mengetahui kondisi real, bagaimana perubahan detik ke detik, menit ke menit dari pasien yang dirawat. Kemudian komunikasi antar profesional selama pembentukan tim merupakan dasar bagi penyelesaian masalah secara efisien, di mana tim membangun kepercayaan di antara anggota, menyangkut informasi, intelektualitas, dan penyesuaian terhadap perubahan, dan bekerja dalam tim menumbuhkan kepuasan dan kegembiraan. Jadi kalau berhasil secara tim itu akan lebih menggembirakan. Nah, di dalam rumah sakit, maka pasien itu mendapatkan pelayanan, baik itu dari pelayanan medis maupun pelayanan administratif. Ya. Untuk pelayanan medis ini tentunya ada kolaborasi dari asuhan keperawatan maupun pelayanan penunjang, laboratorium, kemudian pelayanan ronsen dan lain sebagainya. Ini untuk kebutuhan pasien. Nah, oleh karena itu kolaborasi antara nursing dan medical, ya, asuhan keperawatan dan perawatan medis, pelayanan medis di tengah-tengahnya ini adalah kolaborasi ini yang sangat dibutuhkan. Lingkup dari praktik keperawatan itu adalah satu, memberikan asuhan keperawatan pada individu, ya, keluarga, kelompok, dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan sederhana dan kompleks. Kemudian yang kedua, memberikan tindakan keperawatan langsung, pendidikan, nasihat, konseling dalam rangka penyelesaian masalah kesehatan melalui pemenuhan kebutuhan dasar manusia dalam upaya memandirikan sistem klien. Jadi di sini ya, perawat itu sifatnya asuhan, ya, caring, ya. Kemudian perawat itu bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, jadi menjamin RW, menjamin pernapasan, vital sign-nya baik, itu dikontrol terus oleh perawat, termasuk makan, minum, kemudian pembersihan diri, itu kebutuhan dasar manusia. Kemudian ketiga, memberikan pelayanan keperawatan di sarana kesehatan dan lainnya, dan keempat, memberikan pengobatan dan tindakan medis terbatas, pelayanan KB, imunisasi, pertolongan selain normal, dan menulis permintaan obat resep. Apa saja yang menjadi kewenangan perawat? Kewenangan perawat itu satu, melaksanakan pengkajian keperawatan. Yang kedua, ini tadi kalau kita hubungkan dengan rekam medis yang sekarang ada di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sutomo, yang rekam medis elektronik, di mana bagian pertamanya adalah asesmen awal keperawatan, di mana di bagian asesmen awal keperawatan itu tadi ada berbagai hal yang harus diperiksa oleh perawat, termasuk berbagai kajian, dan nanti ada tindakan keperawatannya apa, itu nanti ada. Nah, ini ada diagnosis keperawatan mereka punya ya. Jadi tentunya diagnosis keperawatan beda dengan diagnosis kedokteran ya. Diagnosis keperawatan itu tadi apa, ada gangguan rasa nyaman, atau kemudian ada demam. Nah, itu adalah simptom ya. Jadi diagnosis yang dilakukan oleh perawat itu adalah lebih ke arah simptom atau gejala, sedangkan diagnosis kedokteran gigi itu adalah disease-nya ya. Dan menyusun rencana tindakan keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan, melaksanakan evaluasi terhadap tindakan keperawatan ya. Jadi
termasuk tindakan medik yang dapat dilaksanakan oleh perawatan, fisiologis, psikologis, dan sosial kultural. Jadi tadi ada semua di dalam rekam medis kita ya, mulai dari pengkajian, kemudian diagnosis keperawatan, rencana, kemudian tindakan, dan evaluasi. Nah, kemudian perawat juga melakukan konseling, kemudian melaksanakan tindakan medis sebagai delegasi dari dokter sesuai kemampuan dan kewenangan, kemudian melakukan tindakan di luar kewenangan yang dapat mengancam nyawa sesuai ketentuan yang berlaku di sarana kesehatan. Jadi kalau dalam keadaan darurat ada untuk life threatening condition, maka boleh melakukan tindakan di luar kewenangannya. Dalam kondisi tertentu di mana tidak ada tindakan yang kompeten, perawat berwenang melaksanakan tindakan kesehatan di luar kewenangannya. Ini 8 dan 9 berkaitan. Nah, bagaimana untuk kita bisa dokter berhubungan dengan baik dengan teamwork, dengan keperawatan, maka harus ada yang pertama dibutuhkan adalah self development, strategi untuk pengembangan diri. Yang pertama, kita harus mengembangkan emotional maturity atau kematangan emosional. Kita tidak boleh egois, tidak boleh mudah tersinggung ya dalam berhubungan kerjasama. Kemudian understand the perspective of others. Jadi kita harus selalu menghargai dan berusaha untuk memahami cara pandang dari profesi yang lain. Ya. Dokter harus menghargai apa pandangan dari perawat, karena mereka juga punya pengetahuan tentang itu. Kemudian avoid compassion fatigue. Ya, jadi jangan cepat lelah ya, dalam memahami orang lain. Ya, kemudian tindak lanjutnya share vision kepada dokter dan perawat, kemudian uji kompetensi perawat dan staf non medis. Nah, ini harus selalu dilakukan. Ada uji kompetensi baik pada staf medis maupun non medis. Kemudian untuk team development atau pengembangan tim perlu dilakukan. Satu, build the team ya, bangun tim dengan baik. Kemudian negotiate respectfully ya, di dalam tim itu harus selalu ada negosiasi dengan saling menghormati. Kemudian harus ada manajemen konflik yang bijak. Kemudian avoid negative behavior, sama design facilities for collaboration. Ya, apa yang bisa penataan tim, penataan seumpamanya ruangan operasi yang memudahkan untuk setiap profesi bisa melaksanakan kerjanya dengan baik. Nah, itu salah satu hal yang juga harus dilakukan. Untuk membangun ini, apa yang bisa secara praktis apa yang bisa kita lakukan, yaitu membentuk tim proyek pengendalian mutu. Jadi seperti di RSCM kita punya tim komite mutu. Nah, di mana komite mutu ini melihat bagaimana termasuk di dalam teamwork-nya itu sudah baik atau belum, hasilnya seperti apa ya. Prosedur penanganan komplain dan temuan ketidaksesuaian ini harus ditangani. Kemudian membiasakan untuk melapor KTD dan KNC ya, jajan tidak diinginkan dan KNC. Kemudian evening report ya, setiap hari kerja pukul 14 ya, dihadiri oleh supervisor, kepala keperawatan, kemudian tugas perawat. Kemudian journal reading 1 bulan sekali. Nah, ini untuk membangun budaya teamwork yang baik. Kemudian ada juga communication development strategy, bagaimana membangun komunikasi untuk berhubungan antar tim yang optimal. Communicate effectively in emergencies. Jadi kalau dalam keadaan darurat, bagaimana caranya saling berkomunikasi, itu harus dilatih. Kemudian use electronic communication thoughtfully. Jadi kalau menggunakan komunikasi elektronik, apa yang harus diperhatikan ya, bagaimana menyampaikan informasi dengan baik. Nah, ini bagaimana caranya untuk communication ya dalam teamwork itu kita biasakan untuk menggunakan pelaporan menggunakan SBAR. Apa itu SBAR nanti kita lihat di belakang ya. Kemudian mengembangkan sistem manajemen informasi yang elektronik ya, seperti yang sudah dilakukan di RSCM. Kita sudah mulai menggunakan SIM-RS, maka itu untuk mengurangi kesalahpahaman. Kemudian di mana electronic health record link dengan unit kerja penunjang, dan mempunyai training program untuk sistem persiapan online maupun billing system yang kita sudah ada. Nah, ini SBAR. Apa itu maksudnya SBAR?
pelaporan expert teknik itu expert itu terdiri atas situation, S-nya, B-nya itu background, A-nya assessment sama recommendation. Jadi kalau kita berkomunikasi maka usahakan untuk melaporkan atau menyampaikan sesuatu hal kepada profesi lain ya dalam satu tim, itu pastikan kita menyampaikannya dengan pedoman SBAR. Situation itu apa? Itu kita memperkenalkan diri, unit kerja, kemudian nama pasiennya siapa, kemudian hal apa yang terjadi pada pasien. Ya, itu situation. Kemudian background adalah latar belakang atau riwayat dari penyakit yang kita laporkan, penyakit pasien yang kita laporkan pada tim yang lain. Kemudian assessment itu penilaian dari kita, ya penilaian yang melaporkan ya, terhadap keadaan diri pasien. Jadi penilaian sementaranya begini. Kemudian rekomendasinya itu maksudnya adalah kita menyampaikan apa yang dilakukan dan apa yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan tersebut, terutama dari tenaga kesehatan lain yang kita lapori. Jadi kita mohon dia untuk ngapain, karena ini ada pasien begini, kemudian latar belakangnya kenapa sampai begitu, itu adalah ABC, kemudian menurut penilaian saya sebagai seorang dokter atau perawat itu adalah begini keadaannya. Nah, sehingga ini mohon arahan atau mohon bantuannya, atau kalau kita dari dokter jadi mohon bantuannya, penilaian saya begini, tolong nanti Anda memberikan infus A, B, C, kemudian nanti injeksi obat dan lain sebagainya. Itu dalam rekomendasi. Nah, ini nanti ada contoh ya. Dalam melakukan metode SBAR tentu tetap harus eye contact dengan teamwork kita atau anggota tim yang lain itu, dan kita harus betul-betul menyampaikan dengan jelas state the problem, background, assessment, recommendation ini tadi. Contohnya ini situation Dr. Jones, I'm Paul, jadi perkenalkan ini dari seorang perawat mungkin kepada seorang dokter ya. Ini ada Mr. X di kamar 403, dia lagi kesulitan bernapas, itu situationnya. Kemudian backgroundnya dilaporkan juga si Mr. X ini adalah penderita COPD ya. Kemudian dia downhill dan sekarang menjadi semakin turun ya kondisinya, R40, O2 saturasinya 74%. Kemudian menurut A-nya, assessment-nya, penilaiannya si perawat ini, his breath sounds are way down on the right side. Jadi I think he has a pneumothorax. Jadi dia sudah mendiagnosis keperawatan dulu. Jadi kok sepertinya kalau menurut penilaian saya suara napasnya itu sudah agak lemah, kemungkinan dia ada begini. Kemudian rekomendasinya, nah ini si perawat bilang, I really need your help dokter, ya. This guy is in trouble, ya, he needs a chest tube before he starts breathing. Jadi tolong dia harus dibantu dengan respirator semuanya, atau dengan chest tube. Nah, jadi nanti diberi respirator. Nah, ini adalah metode SBAR, jadi mengkomunikasikan sesuatu hal kepada anggota tim yang lain dengan urut-urutan yang sudah diatur. Jadi situationnya, kondisinya seperti apa, kemudian apa yang menyebabkan itu, bagaimana penilaian kita, dan apa rekomendasi yang diharapkan. Nah, mengapa harus menggunakan SBAR? Ya, karena ada perbedaan metode komunikasi antara dokter dan perawat. Perawat memakai pendekatan naratif, sedangkan dokter lebih fokus pada permasalahan yang dihadapi. Aplikasi SBAR ini mengurangi miskomunikasi antara dokter dan perawat dan memudahkan komunikasi di antara perawat. Jadi dengan SBAR itu diharapkan tidak terjadi miskomunikasi. Kalau kita nggak pakai pedoman, jadi kadang-kadang kita melaporkan suatu hal kepada profesi yang lain itu bisa bolak-balik atau kemudian diulang-ulang dan membingungkan ya. Nah, supaya itu konstruktif maka urutannya SBAR. Ya, ini biasa dilakukan dalam satu tim dokteran ya, sebagai DPJP, kemudian nanti ada residen, kemudian juga ada perawat penanggung jawab ya, di mana dia akan dalam satu tim ini nanti akan mendiskusikan apa yang terjadi pada pasien dan apa yang harus dilakukan. Kemudian bisa saja kasus yang itu akan dilanjutkan menjadi suatu prosedur, apakah itu operasi atau bedah dan lain sebagainya, maka ada conference, di mana conference ini dihadiri oleh seluruh tim ya, medical team, para medis yang akan bersentuhan baik langsung maupun tidak langsung terhadap
perawatan tersebut. Nah, jadi ada persiapan operasi untuk mengurangi kesalahan prosedur ya, ini akan dicatat ya, kemudian didokumentasikan rencananya ya, kemudian persiapan operasi. Jadi ini dari keadaan umum dari umum maupun khusus dari pasien ya, harus sudah ada sebelum operasi dilakukan. Kemudian ini juga catatan medik dari perawat harian, kondisi sirkadian dari pasien ya, untuk teman-teman yang sudah bekerja di rumah sakit tentunya mungkin sudah sangat familiar dengan hal-hal ini. Nah, elemen kunci dari kolaborasi antar profesi itu tadi adalah satu, memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan menggabungkan keahlian unik dari masing-masing profesional ya, karena masing-masing profesional punya keahlian sendiri dan itu kalau disatukan akan menjadi sangat kuat. Kemudian yang kedua, produktivitas maksimal serta efektivitas dan efisiensi sumber daya. Apabila bisa berkolaborasi maka ada hal-hal yang mungkin tumpang tindih itu bisa dieliminasi sehingga lebih efektif dan efisien. Kemudian yang ketiga, meningkatnya profesionalisme dan kepuasan kerja dan loyalitas. Kemudian yang keempat, meningkatnya kohesivitas antar profesional ya, dengan bekerja sama itu ikatannya menjadi lebih kuat. Kemudian kejelasan peran dalam berinteraksi antar profesional dan menumbuhkan komunikasi, kolegialitas dan menghargai dan memahami orang lain. Ya, di sini ada dokumentasi dari salah satu health record. Ini kalau dari dokter kita sepertinya ini untuk dari RSA ya, bagaimana tampilannya tentang hasil-hasil pemeriksaan yang bisa diamati melalui electronic health record ya, resep lab online sudah langsung muncul ya, ini tadi clinical documentation. Jadi ini apa saja yang dilakukan, ada checklistnya, kemudian hasil labnya seperti apa juga bisa dilihat, kemudian resep dan order online-nya juga bisa diamati, kemudian resume ya, resumenya apa, ini seperti ini tampilannya untuk yang di RSK. Kalau untuk di RSGM kita punya sendiri. Baik, kesimpulannya adalah bahwa profesionalisme dapat dicapai jika masing-masing bagian melaksanakan peran dengan baik, dan meskipun dokter kerap dipandang sebagai primary generators dalam menghasilkan income di bidang kesehatan, namun perlu diingat bahwa peran perawat juga mempengaruhi tata laksana dalam proses. Dan yang tidak kalah penting adalah interaksi yang baik antara dokter dan perawat. Certain characteristics of nurse-physician relationship correlate directly with patient care quality. Jadi hubungan yang baik antara dokter dengan perawat akan menentukan keberhasilan perawatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.